Berdasarkan anjuran dokter, seorang pasien harus mengkonsumsi 3 jenis zat, yaitu P, Q, dan R, masing-masing sekurang-kurangnya 42 mg, 54 mg, dan 60 mg setiap hari selama hidup. Di toko-toko obat terdapat 2 macam jenis obat, yaitu Warasco dan Bagasco. 1 kapsul Bagasco mengandung 2 mg zat P, 6 mg zat Q, dan 2 mg zat R. 1 kapsul Warasco mengandung 2 mg zat P, 2 mg zat Q, dan 4 mg zat R. Harga Bagasco per kapsul adalah Rp1.000 dan Warasco Rp500. Soal yang pertama yaitu selesaikan masalah tersebut jika pasien mengharapkan pengeluaran untuk membeli obat seminimal mungkin. Langkah pertama, kita harus memisalkan dulu. Di sini saya misalkan X adalah banyak kapsul Warasco dan Y adalah banyak kapsul Bagasco. Kemudian kita bisa menentukan model matematikanya. Yang pertama, 2X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 42. Yang kedua, 2X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 54. Yang ketiga, 4X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Dan Z sama dengan 500X ditambah 1000Y. Kemudian kita tentukan bentuk standar simpleksnya. Untuk yang pertama, karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, maka bentuk standar simpleksnya menjadi 2X ditambah 2Y dikurangi S1 ditambah A1 sama dengan 42. Begitupun untuk yang kedua, yaitu 2X ditambah 6Y dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 54. Yang ketiga, 4X ditambah 2Y dikurangi S3 ditambah A3 sama dengan 60. Kemudian untuk Z sama dengan 500X ditambah 1000Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah MA1 ditambah MA2 ditambah MA3. Kenapa di sini ditambah? Karena yang dicari adalah Z minimal. Kemudian kita bisa masuk ke tabelnya. Di sini ada X, Y, S1, S2, S3, A1, A2, A3. Kemudian di sini ada A1, A2, dan A3. Nilai X di sini adalah 500, Y 1000, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Kemudian A1-nya di sini adalah M, saya misalkan 1 juta. Kemudian di sini A2-nya juga 1 juta dan A3-nya juga 1 juta. Kemudian nilai A1, A2, A3 di sini juga 1 juta. Kita isikan untuk baris yang pertama, berarti nilai X-nya adalah 2, Y-nya 2, S1-nya negatif 1, S2 0, nilai S3-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 0, dan RHS-nya 42. Kemudian untuk baris yang kedua berarti nilai X-nya 2, nilai Y 6, S1 0, S2 negatif 1, S3-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1, A3-nya 0, dan RHS-nya 54. Dan untuk baris yang ketiga berarti X-nya nilainya 4, Y-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya negatif 1, A2-nya 0, A1 0, A2 0, A3-nya 1, dan RHS-nya 60. Kemudian kita hitung nilai ZC. Caranya untuk kolom yang di sini yaitu 2 dikali 1 juta ditambah 2 dikali 1 juta ditambah 4 dikali 1 juta.
Begitupun seterusnya sampai kolom di RHS, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita hitung nilai ZC dikurangi CC. Berarti untuk kolom yang di sini nilainya 8 juta dikurangi 500. Begitupun seterusnya sampai kolom di sini. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Karena yang dicari nilai minimal, maka nilai ZC dikurangi CC harus kurang dari sama dengan 0. Di sini masih ada nilai yang positif, berarti kita harus menentukan iterasi yang selanjutnya. Di sini kita cari nilai yang paling positif, yaitu 9.999.000. Maka nanti kolom yang ini akan menjadi kolom pivot. Kemudian kita cari rasio. Untuk baris yang pertama berarti 42 dibagi 2. Untuk baris yang kedua adalah 54 dibagi 6. Dan baris yang ketiga 60 dibagi 2. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita cari rasio yang nilainya paling kecil. Di sini yang nilainya paling kecil adalah 9. Maka nanti baris ini akan menjadi baris pivot. Kita di sini sudah mendapatkan nilai kunci yaitu 6. Maka nanti A2 di sini akan keluar digantikan dengan Y untuk iterasi yang pertama. Jadi tabelnya menjadi seperti ini. A2 di sini yang awalnya A2 berubah menjadi Y. Kemudian nilai di sini yang awalnya 1 juta berubah menjadi 1000. Kemudian kita isikan tabelnya. 6 di sini akan menjadi satu utama, berarti nanti baris yang kedua ini setiap nilainya akan dibagi dengan 6. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian nilai 2 di sini harus 0. Maka nanti kita bisa operasikan sehingga nilai 2 ini menjadi 0. Untuk yang kolom ini berarti operasinya adalah 2 ditambah negatif 2 dikali dengan 1 yang sebelah sini. Begitupun caranya sama untuk baris yang pertama, untuk semua nilai. Sehingga nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk baris yang ketiga, nilai 2 di sini juga harus 0. Maka kita bisa operasikan lagi seperti baris yang pertama, berarti di sini 2 ditambah negatif 2 dikalikan dengan 1 yang sebelah sini. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita hitung nilai ZC, caranya sama seperti tadi. Untuk kolom yang pertama berarti 1,33 dikali 1 juta ditambah 0,33 dikali 1000 ditambah 3,33 dikali 1 juta. Begitupun seterusnya sampai kolom di RHS, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita hitung ZC dikurangi CC. Berarti untuk kolom yang pertama 4.667.000 dikurangi 500, dan seterusnya sampai kolom di A3. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini masih ada nilai yang positif, maka tabel belum optimum. Kita cari lagi nilai yang paling positif, yaitu 4.666.500. Maka nanti kolom ini akan menjadi kolom pivot, seperti ini. Kemudian kita cari rasionya. Caranya seperti tadi, berarti untuk baris yang pertama 24 dibagi 1,33, yang kedua 9 dibagi 0,33, dan yang ketiga 42 dibagi 3,33. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita tentukan rasio yang paling kecil, berarti 12,6. Jadi baris yang ketiga ini akan menjadi baris pivot. Kita sudah mendapatkan nilai kunci yaitu 3,33. Jadi nanti A3 di sini akan berubah, akan keluar menjadi X. Dan di sini 1 juta akan berubah menjadi 500. Seperti ini. Kemudian kita
isikan tabelnya. Untuk baris yang ketiga, nilai 3,33 ini akan menjadi satu utama, berarti setiap nilai di baris ini akan dibagi oleh 3,33. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, nilai 0,33 ini harus 0 juga, harus 0. Maka kita bisa operasikan sedemikian rupa seperti tadi, sehingga 0,33 ini berubah nilainya menjadi 0. Begitupun nilai 1,33 ini juga harus 0. Setelah dioperasikan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita hitung nilai CC, caranya juga sama seperti tadi. Untuk kolom yang pertama berarti 0 dikali 1 juta, ditambah 0 dikali 1000, ditambah 1 kali 500, dan seterusnya sampai di kolom RHS. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk nilai CC dikurangi CC, caranya sama. Berarti untuk kolom yang pertama 500 dikurangi 500, kolom yang kedua 1000 dikurangi 1000, dan seterusnya sampai kolom yang ketiga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini masih ada nilai yang positif, berarti kita harus melakukan iterasi lagi, iterasi yang ketiga. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai yang paling positif, kita tentukan kolom pivot dan baris pivot, dan kita isikan tabelnya sehingga iterasi yang ketiga menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut. Kita lihat di sini nilai CC, pada iterasi yang ketiga nilai CC dikurangi CC, semuanya sudah kurang dari sama dengan 0. Maka tabel, artinya tabel sudah optimum. Sehingga didapat di sini nilai X adalah 18, nilai Y sama dengan 3, dan ZC sama dengan 12.000. Artinya apa? Artinya pengeluaran minimum pasien tersebut adalah Rp12.000 untuk membeli 18 kapsul obat Warasko dan 3 kapsul obat Bagasco. Demikian penjelasan untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian optimum jika harga Warasko berubah menjadi Rp900 per kapsul. Kita lihat kembali tabel optimum pada nomor 1, yaitu pada iterasi ketiga. Berdasarkan tabel optimum tersebut dan perubahan koefisien fungsi tujuan menjadi A, maka tabel optimum berubah menjadi sebagai berikut. Nilai X di sini berubah menjadi A, dan nilai X di sini juga berubah menjadi A, karena yang berubah adalah harga Warasko. Kemudian kita cari nilai CC. Untuk kolom yang pertama berarti 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1000 ditambah 1 kali A. Begitupun seterusnya, caranya juga sama sampai di kolom RHS. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita hitung nilai CC dikurangi CC. Untuk kolom yang pertama berarti A dikurangi A. Kolom yang kedua berarti 1000 dikurangi 1000. Dan seterusnya sampai di kolom A3. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Karena yang dicari adalah nilai minimum, maka semua nilai CC dikurangi CC harus kurang dari sama dengan 0. Sehingga untuk yang pertama, nilai di sini harus kurang dari sama dengan 0. Berarti 250 dikurangi 0,75A kurang dari sama dengan 0. Dan didapatkan nilai A lebih dari sama dengan 333,33. Yang kedua, nilai di kolom ini harus kurang dari sama dengan 0 juga. Berarti negatif 250 ditambah 0,25A kurang dari sama dengan 0. Dan didapat nilai A kurang dari sama dengan 1000. Yang ketiga, nilai di kolom ini juga harus kurang dari sama dengan 0. Maka negatif 1.250 ditambah 0,75A kurang dari sama dengan 0.
dan didapat A kurang dari sama dengan 1.333.666,67. Dan yang keempat, nilai di kolom ini juga harus kurang dari sama dengan 0. Maka negatif 999.750 dikurangi 0,25A kurang dari sama dengan 0. Dan didapat nilai A kurang dari sama dengan 3.999.000. Dari keempat pertidaksamaan ini diperoleh nilai A adalah nilai A di antara 333,33 dan 1000. Maka nilai tersebut akan memberikan nilai Z minimum sama dengan 3000 ditambah 18A atau nilai ZC di kolom ini. Nah, karena perubahan fungsi tujuan X adalah 900, maka dipilih A-nya 900. Sehingga kita bisa hitung nilai Z minimum sama dengan 3000 ditambah 18 dikali 900 sama dengan 19.200. Maka penyelesaian optimumnya Z sama dengan 19.200, nilai X-nya tetap 18 dan nilai Y-nya tetap 3. Jadi pengeluaran minimum pasien jika harga Warasco berubah menjadi Rp900 per kapsul adalah Rp19.200. Demikian penjelasan untuk nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soalnya adalah tentukan penyelesaian optimum jika muncul kapsul baru dengan nama Avitco yang mengandung 4 mg ZP, 1 mg ZQ, dan 2 mg ZR dengan harga Rp300 per kapsul. Kita misalkan dulu, misalkan Z sama dengan banyak kapsul Avitco. Kemudian kita lihat kembali tabel optimum pada nomor 1, yaitu pada iterasi yang ketiga. Berdasarkan tabel optimum tersebut akan ditambah variabel Z sehingga tabel menjadi sebagai berikut. Pada iterasi ke-0 bintang ditambah satu kolom yaitu untuk nilai Z. Di sini nilainya 300 dan untuk kolom ini nilainya 4, baris kedua 1 dan baris ketiga 2. Kemudian kita cari nilai ZC, caranya sama seperti metode simplex sebelumnya. Untuk kolom yang pertama berarti 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1000 ditambah 1 dikali 500. Begitu seterusnya sampai di kolom RHS. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita hitung nilai ZC dikurangi CC. Untuk kolom yang pertama berarti 500 dikurangi 500. Untuk kolom yang kedua berarti 1000 dikurangi 1000 dan seterusnya sampai di kolom yang Z. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Karena mencari nilai minimum berarti semua nilai ZC dikurangi CC harus kurang dari sama dengan 0. Di sini masih ada nilai yang positif, berarti kita harus melakukan iterasi kembali. Nilai yang positif adalah 1700, maka kolom ini akan menjadi kolom pivot, seperti ini. Kemudian kita cari rasio seperti tadi. Untuk baris yang pertama berarti 18 dibagi 4. Baris yang kedua 3 dibagi 1 dan baris yang ketiga 18 dibagi 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lihat rasio yang paling kecil adalah 3. Maka baris ini akan menjadi baris pivot. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai kunci yaitu 1. Maka nanti pada iterasi ke-1 bintang
nilai Y di sini akan keluar digantikan dengan Z. Menjadi seperti ini. Nilai di sini yang semula Y diganti menjadi Z, dan di sini menjadi 300. Kemudian kita isi tabelnya. Di sini nilai 1 ini akan menjadi 1 utama, dan karena ini sudah 1, maka nilai di baris ini adalah sama. Sehingga menjadi sebagai berikut. Kemudian nilai di baris pertama, nilai 4 di baris pertama ini harus 0. Maka kita bisa operasikan seperti yang sebelumnya, sehingga nilai 4 ini berubah menjadi 0. Begitupun nilai 2 di baris ketiga juga harus 0. Sehingga setelah dioperasikan, hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Kemudian kita hitung ZJ, caranya sama seperti tadi. Untuk kolom yang pertama, berarti 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1000, ditambah 1 dikali 500, dan seterusnya sampai di kolom RHS. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita hitung nilai ZJ dikurangi CJ. Untuk kolom yang pertama berarti 500 dikurangi 500. Kolom yang kedua berarti negatif 700 dikurangi 1000, dan seterusnya sampai di kolom Z. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini masih ada nilai yang positif, yaitu 300. Maka kita akan melakukan iterasi lagi. Caranya sama seperti sebelumnya. Setelah kita melakukan iterasi yang kedua bintang, masih ada nilai yang positif di sini, kita melakukan iterasi lagi sampai ke iterasi 3 bintang. Kita lihat di sini nilai CJ dikurangi CJ sudah kurang dari sama dengan 0, artinya tabel sudah optimum. Nah, didapat penyelesaian optimum. Di sini ZJ sama dengan 3000, berarti Z minimumnya sama dengan 3000. Nilai X, karena di sini tidak ada nilai X, berarti nilai X-nya 0. Nilai Y-nya juga 0, dan nilai Z-nya adalah 10. Artinya, ketika ditambah kapsul baru, yaitu kapsul Avitco, maka pengeluaran minimum pasien tadi adalah Rp3.000 dengan membeli 10 kapsul Avitco saja. Demikian penjelasan untuk nomor 3.